luka bakar serius, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Bagaimana bisa radioaktif ini ditemukan di Banten? Halo semuanya, belakangan ini kita sering dengar berita tentang penemuan zat kimia berbahaya di kawasan industri di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Zat itu adalah radioaktif cesium-137. Tentu saja, kabar ini bikin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya cesium-137 itu? Seberapa bahayanya? Dan bagaimana benda asing ini bisa sampai di Indonesia? Mari kita bahas tuntas. Sebelum kita panik, kita kenalan dulu. Cesium-137, simbol kimianya Cs, adalah logam yang unik. Bentuk aslinya seperti perak, lunak dan fleksibel. Bahkan bisa mencair mendekati suhu ruang. Tapi ia sangat mudah berkaitan, biasanya membentuk bubuk kristal. Cesium klorida ini bukan sembarangan logam. Cesium-137 adalah bentuk radioaktif yang tercipta melalui reaksi nuklir atau pembelahan atom. Jadi, ia adalah produk sampingan dari proses yang terjadi di reaktor nuklir atau uji coba senjata nuklir. Yang perlu kita tahu, cesium-137 ini punya waktu paruh sekitar 30 tahun. Artinya, butuh waktu puluhan tahun agar tingkat radioaktifnya berkurang. Inilah mengapa kontaminasi sangat berbahaya dan bisa berjangka panjang. Meskipun berbahaya, cesium-137 punya kegunaan praktis loh. Yang pertama, untuk medis. Dalam pengobatan, ia dipakai untuk radioterapi. Untuk industri, ia digunakan sebagai sensor aliran, pengukuran ketebalan, dan pengukuran kepadatan. Yang selanjutnya, riset ilmiah. Dalam jumlah kecil, ia dipakai untuk mengkalibrasi alat pendeteksi radiasi dan digunakan sebagai pelacak untuk menentukan umur sedimen atau mengukur erosi tanah dalam penelitian geologi. Nah, ini bagian pentingnya. Semua manfaat itu datang dengan risiko yang besar. Paparan radiasi gamma dari cesium-137 bisa menembus jaringan lunak dan otot. Dampak terburuknya adalah 1. Jangka panjang, meningkatkan risiko kanker. Yang kedua, paparan besar atau akut, bisa menyebabkan luka bakar serius, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Kita punya contoh nyata di dunia ini. Yang pertama, Fukushima Daiichi di Jepang pada tahun 2011. Setelah bencana nuklir, lingkungan terkontaminasi hebat. Bahkan daging sapi di prefektur Fukushima pernah ditemukan mengandung cesium-137 jauh di atas batas aman legal. Yang kedua ada Goiânia, Brazil 1987. Ini adalah terjadi fatal. Sumber radiasi dari alat terapi rumah sakit yang dibuang sembarangan, dipecah dan dijual di tempat rongsokan. Garam cesium yang bercahaya menarik perhatian pembeli, mengakibatkan 4 kematian dan banyak cedera serius akibat kontaminasi. Setelah tahu manfaatnya dan bahayanya, mari kita kembali ke Cikandek. Bagaimana bisa radioaktif ini ditemukan di Banten? Menurut para ahli, cesium-137 hanya diproduksi dari reaktor nuklir. Karena Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir yang memproduksi zat ini, ada dugaan kuat bahwa cemaran ini berasal dari luar negeri dan masuk ke kawasan industri tanpa terkontrol, teman-teman. Itu menurut para ahli ya, teman-teman. Dan kabar baiknya, pemerintah bergerak cepat, pembentukan tim khusus. Pemerintah telah membentuk tim yang melibatkan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, untuk menangani kasus ini. Yang kedua, dekontaminasi dan pemindahan. Material yang radioaktif itu segera diangkat dan dipindahkan sementara di PT Peter Metal Teknologi (PMT). Untuk yang ketiga, kondisinya aman. Dari operasi pengangkatan tingkat radiasi di lokasi Cikande berhasil diturunkan menjadi 0,04 mikroswave per jam. Angka ini setara dengan kondisi normal.
Pemerintah memastikan bahwa wilayah ini sudah aman untuk masyarakat. Meski begitu, untuk menjaga keamanan, masyarakat sekitar tetap akan diperiksa kesehatannya. Intinya, meskipun cesium 137 adalah zat berbahaya, penanganan di Cikande sudah berjalan serius dan prudent. Kondisi di lapangan juga sudah terkendali dan tingkat radiasi sudah kembali normal. Itulah seputar cesium 137 dan penanganannya di Cikande. Pentingnya untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah seperti BRIN dan Bapeten. Itu tadi pembahasan mengapa Banten terdapat radioaktif dari bahan kimia cesium 137. Jika teman-teman ingin menambahkan silakan tulis di komentar. Jika teman-teman ingin mengkoreksi silakan tulis di komentar. Dan jika teman-teman untuk membantah silakan tulis di komentar. Kita berdiskusi seperti biasa di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan membagikan informasi ini kepada rekan dan saudara Anda. Saya Sadewa TV, sampai jumpa di video berikutnya.